Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Syiar Islam, meluruskan yang keliru, menguatkan yang benar. Kali ini kita akan menyaksikan kembali serunya perdebatan sesama apologet Kristen, yaitu antara RK dan Edis. Kedua apologet Kristen ini berdebat di latar belakangi karena pernyataan dari Edis sebelumnya yang mengatakan bahwa Yesus disalib karena kehendak iblis. Bukan hanya itu, Edis juga mengatakan bahwa Yesus memiliki Tuhan. Dengan pernyataan tersebut, tentu menimbulkan polemik di antara penganut Kristen sendiri dan menimbulkan kebingungan pada jemaat-jemaat awam yang sudah tertanam kuat dalam keyakinannya berpuluh-puluh tahun bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dengan pernyataan Edis yang mengatakan bahwa Yesus memiliki Tuhan, konsekuensinya adalah Yesus berarti bukan Tuhan. Sementara selama ini orang-orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena kalau Yesus juga Tuhan, lalu dia menuhankan Tuhan yang mana lagi? Karena kata Edis, Yesus memiliki Tuhan. Nah, karena itulah beberapa apologet Kristen lainnya berinisiatif untuk mengklarifikasi pernyataan Edis tersebut, termasuk RK ini yang akhirnya berujung perdebatan ini. Singkatnya, kita lihat saja ya, kita saksikan aja bagaimana serunya perdebatan tersebut. Selamat menyaksikan, jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini untuk mendukung kami untuk terus bisa membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Kita lah nggak bahas itu. Nggak, saya tanya, narasi saya di situ kan saksi Yehova. Apakah Edi saksi Yehova? Enggak, langsung aja. Apakah Edi saksi Yehova? Katanya RK tidak bahas rumah apologet. Enggak kan, memang di situ kan bukan rumah apologet. Betul kan? Terus rumah nggak apa ada itu? Secara eksplisit rumah apologet, betul kan? Iya, jadi rumah apa? Rumah apa kan banyak rumah. Tetapi saya tanya, di situ ada narasi saya, jangan dipotong-potong Ya, juga. RK, Di situ RK saya membahas tentang saksi lah. Yehova, betul atau tidak? Maksud saya begini. Pertanyaan RK saya, jangan apakah cemburu. Edi saksi? Kenapa tidak mau jawab? Apakah Edi saksi Yehova? RK jangan cemburu masalah rumah. Saya nggak cemburu, Dis. Ngapain saya iri hati? Kenapa bahas rumah apologet? Nggak ada loh, Edis. Sekarang kita fokus pada pengajaran aja, berani atau tidak? Saya tantang kamu debat di Superboy, mau atau tidak? Kapan? Sebentar malam mau? Katanya dikasih waktu 1 kali. Sebentar malam mau nggak kita debat di Superboy? Katanya dikasih 1 kali. Nggak berani dia, teman. Nggak berani. Edis nggak akan berani debat di Superboy. Saya cuma mau itu aja kok. Coba kamu saya tanya sekali lagi, Edis, kamu berani nggak debat di Superboy, Edis? Edis? Banyak teman-teman yang upload video itu kok. Nggak, Edis, saya tanya, apakah kamu berani debat di Superboy? Nggak berani, Edis. Saya tanya, apakah kamu saksi Yehova? Tidak mau jawab. Selesai kan? Nggak berani kan? Edis tidak berani debat di Superboy kan? Nggak selesai kan ini? Tidak ada secara eksplisit. Jadi jagoan kalian Edis itu tidak berani debat di Superboy. Tidak ada secara eksplisit. Saya menyebut nama apologet di situ, tidak ada. Atau membahas rumah apologet, tidak ada. Itu potongan-potongan ditambah suara orang lagi. Tidak ada cemburu, Dis. Saya pun disupport. Tidak ada cemburu, Dis. Saya pun banyak disupport. Dan yang paling penting, saya bekerja. Saya punya pekerjaan. Ya. Saya punya pekerjaan. Sekarang Edis, saya tanya apakah dia saksi Yehova atau tidak. Edis tidak berani jawab kan? Saat saya tanya Edis bahwa dia berani debat di Superboy atau tidak, dia tidak berani jawab kan? Karena apa? Apakah Edis takut ajarannya kebongkar?
Saya tantang malam ini dia berdebat di Superboy, dia berani jawab atau tidak? Tidak berani kan? Edi saksi Yehova? Kita lah nggak bahas itu. Enggak, saya tanya, nggak narasi akan saya di situ menemui kan saksi Yehova. Apakah Edi saksi Yehova? Oke, baiklah, setelah kita tonton bersama, ada beberapa poin yang mungkin bisa kita ulas untuk sekedar edukasi buat kita. Pertama, dalam video ini, menurut saya nih ya, menurut saya Edis terpojok dengan pertanyaan RK yang menanyakan berulang-ulang, apakah Edis saksi Yehova? Berulang-ulang RK menanyakan, tapi Edis berkelit, tidak mau menjawab dengan tegas. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya ulas alasannya Edis kenapa nggak menjawab gitu. Kemungkinannya itu menandakan, ini satu ya, menandakan dia benar-benar saksi Yehova. Mungkin saja dia benar-benar saksi Yehova, tapi dia belum siap mempublikasikan karena takut mendowngrade popularitas dia yang sedang tinggi-tingginya nih. Dia kan lagi banyak pendukung, banyak didukung oleh kalangan Kristiani, ya kan. Jadi karena dia takut popularitasnya turun, sedangkan dia masih menikmati saat ini hasil-hasil dari popularitas dia itu. Karena bagaimanapun juga di kalangan Kristen ini saksi Yehova itu kan dicap sebagai denom sesat. Nah, kalau Edis mengaku sebagai saksi Yehova, pendukung fanatiknya tentu akan merasa kecewa dan bisa jadi akan meninggalkan dia, yang otomatis akan mengurangi dukungan. Kalau dukungan berkurang, ya otomatis akan mengurangi penghasilan juga toh. Jadi bisa jadi ini takut kehilangan cuan gitulah. Maksudnya apologet Kristen ini berapologet banyak orientasinya itu orientasi uang. Jadi Edis masih belum siap lah untuk mengakuinya karena dia takut popularitasnya turun. Tapi mungkin juga dia benar-benar bukan saksi Yehova, bisa jadi. Tapi dia merasa nggak perlulah untuk mengkonfirmasi ke RK apakah dia saksi Yehova atau enggak. Padahal dia memang benar-benar bukan saksi Yehova, cuman dia nggak merasa penting untuk mengkonfirmasinya karena out of the topic toh. Topiknya kan bukan itu gitu maksudnya. Jadi dia walaupun dia berkelit bisa jadi karena dia menganggap ini bukan topiknya loh gitu ya. Tapi firasat saya sih kalau dari mimik wajahnya, dari bahasa tubuhnya, saya lebih condong kalau dia itu memang benar-benar saksi Yehova. Tapi ya kita lihatlah nanti ya, waktu akan menentukan. Namun apapun itu, perdebatan ini semakin menguatkan kita umat Islam karena kebenaran firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 14 yang bunyinya seperti ini. Kita baca artinya aja ya. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antar sesama mereka itu sangat hebat. Kamu mengira bahwa mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Hal itu disebabkan mereka kaum yang tidak berakal. Jadi jelas ya teman-teman ya, sebenarnya mereka itu juga terpecah belah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.